demi zat yang memberikan kekuasaan ini kepada kita, siapa yang memakan sepotong roti tadi? Udah dua mukjizat yang ditunjukkan kepada orang tersebut, tapi orang itu tetap menjawab, demi Allah itu bukan saya. Masih tetap belum ngaku gitu ya. Dan kita sendiri belum tahu sebenarnya dia yang makan atau bukan, kan begitu ya. Lalu pada saat itu Nabi Isa alaihissalam pun kembali bahwa tidak ada gunanya untuk memaksakan seseorang. Inilah sifat Nabi Isa alaihissalam, tidak langsung memvonis seseorang yang belum dia ketahui. Lalu pada saat itu pun perjalanan mereka lanjutkan dan mendapati bebatuan yang memiliki bongkahan yang sangat besar. Lalu Nabi Isa alaihissalam pun memegang batu-batu tersebut. Ada 3 batu yang berbentuk bongkahan yang besar. Kemudian Nabi Isa alaihissalam pun menjadikan 3 bongkahan itu menjadi emas. Nah, dan pada saat itulah Nabi Isa alaihissalam pun mengatakan kepadanya, untuk siapa kira-kira emas ini? Lalu yang mengikut itu pun menjawab, kita bagi saja. Bagaimana membaginya? Nabi Isa alaihissalam pun menjawab, ya sudah, kita bagi 3 saja, kata Nabi Isa. Sementara mereka cuma berdua kan? Gimana bisa dibagi 3 sementara mereka cuma berdua? Lalu apa jawaban Nabi Isa? Kita bagi 3, 1 bahagian untukku, 1 bahagian untuk engkau, dan 1 bahagian lagi untuk yang memakan sepotong roti yang kutinggalkan tadi. Lalu dengan segera dia pun menjawab, aku yang makan, kata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita alhamdulillah masih diberikan waktu oleh Allah, diberikan kesehatan, kesempatan untuk beriktikaf di Masjid Baitus Salam ini. Tentu kita berharap bahwa segenap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini pada malam yang ke-26 ya, semoga senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa untuk sama-sama kita haturkan dan senantiasa kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hanya syafaat beliaulah yang sangat kita harapkan di hari al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengunci ataupun menutup lisan kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan tangan kita ini berbicara dan kaki pun akan menjadi saksi atas segala perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan semasa kita di dunia. Namun kita sadari dosa kita ini sangat banyak. Kita juga tak pantas rasanya untuk langsung masuk ke dalam surga. Tapi kita berharap bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak akan mengenali kita dan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para orang tua kami,
para guru, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat, shaimin wassaimat, sidang jemaah i'tikaf yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teringat ada satu kisah ya di dalam buku yang berjudul Misteri Bulan Ramadan. Ada bukunya Misteri Bulan Ramadan. Ini yang dikarang, yang disusun ya, yang disusun oleh Yusuf Burhanuddin. Ternyata kisah ini menceritakan kisah Nabi Isa alaihissalam. Dari beberapa nabi itu dibuatkan suatu kisah yang sangat mudah untuk dipahami. Ternyata dalam kisah tersebut Nabi Isa alaihissalam pernah dulu dalam satu perjalanan. Ini mungkin sebahagian juga kita sudah tahu tentang kisah ini. Dalam satu perjalanan tersebut Nabi Isa alaihissalam berjumpa dengan seseorang yang kemudian saat itu Nabi Isa pun membolehkannya untuk ikut dalam perjalanannya tersebut. Maka di perjalanan itu Nabi Isa pun membawa perbekalan. Dan di situ Nabi Isa alaihissalam mengeluarkan 3 potong roti. Dan pada saat mereka beristirahat, kemudian mereka duduk sambil memakan roti tersebut. Kita terbiasa ya, kalau seandainya ada kelebihan daripada bagian tersebut, kita hanya cukup mengambil bagian untuk kita saja. Ya. Lalu dimakan oleh Nabi Isa alaihissalam 1 potong roti, kemudian pengikutnya itu yang mengikutnya 1 orang tadi pun memakan 1 potong roti lagi. Dan setelah makan roti tadi, Nabi Isa alaihissalam kemudian pergi ke telaga karena hausnya. Ya, setelah makan kemudian beliau pun minum. Namun sepulang daripada telaga tersebut, setelah selesai beliau minum, kembali mendapati pengikutnya itu yang masih duduk di sana. Tetapi saat itu terperanjat Nabi Isa alaihissalam yang mengetahui ternyata 1 potong roti itu telah raib, sisanya tadi. Lalu Nabi Isa pun bertanya kepada pengikutnya, yang mengikutnya ini, siapa yang memakan roti 1 potong lagi? Tapi apa kata dia? Dia pun menjawab, demi Allah, bukan saya, kata dia. Itu dia Bapak Ibu. Padahal mereka di situ cuman berdua. Roti itu ditinggalkan hanya dengan dia, kemudian roti itu pun hilang. Dan dia pun mengatakan, demi Allah itu bukan saya. Ini luar biasa. Makanya orang-orang dulu dari zaman dahulu, orang-orang Arab itu sangat mudah untuk menyebutkan kalimah wallahi, ya, demi Allah. Padahal itu tak dibolehkan dalam Islam, kecuali kita dalam keadaan yang kepepet ataupun terjepit. Kita udah nggak ada bukti lain lagi, sementara kita tidak dipercaya lagi, kemudian kalimah sumpah ini barulah bisa diucapkan oleh seorang muslim. Nggak boleh sembarangan mengucapkan kalimah qasam ini. Ya, kalimah-kalimah sumpah ini, demi Allah, demi Tuhan, itu sangat tidak dibolehkan. Jadi dia pun mengatakan, demi Allah, itu bukan saya. Namun dengan kelembutan Nabi Isa alaihissalam pun mempercayai dia. Yang akhirnya mereka pun meneruskan perjalanan itu. Dan di dalam perjalanan tersebut Nabi Isa alaihissalam pun mungkin dengan perjalanan yang panjang kembali lapar lagi. Rasa lapar itu pun timbul lagi. Dan pada saat itu Nabi Isa alaihissalam melihat ada seekor induk rusa dengan 2 ekor anaknya. Lalu dengan mukjizatnya Nabi Isa memanggil salah satu dari anak rusa itu, dipanggilnya. Dan kemudian setelah mendekati Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa meminta izin kepadanya untuk disembelih agar bisa mereka makan. Setelah mereka makan, sampai di dalam buku itu dijelaskan bahwa daging rusa yang sudah dimakan itu hanya tinggal belulangnya saja lagi, bersih, dimakan oleh mereka berdua. Setelah selesai makan, sambil bertanya apakah sudah kenyang, sudah, kata yang mengikutnya. Lalu Nabi Isa alaihissalam pun dengan mukjizat yang Allah berikan kepadanya, dengan izin Allah, Nabi Isa pun menunjuk anak rusa yang disembelih tadi untuk kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dihidupkan kembali. Masya Allah. Ini mukjizatnya Nabi Isa itu Pak ya, dapat menghidupkan yang telah mati, bukan hanya yang baru mati, bahkan yang sudah lama mati pun itu dengan izin Allah dihidupkan oleh Nabi Musa alaihissalam melalui mukjizatnya. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Sampai-sampai kita ingat dalam satu riwayat Nabi Isa pernah menghidupkan orang yang berada dalam kubur selama 70 tahun kan? Lalu Nabi Isa bertanya kepadanya, apa yang terjadi kepada engkau selama 70 tahun ini? Dia mengatakan, beban kepadaku dalam kubur belum selesai. 70 tahun dalam kubur, beban yang Allah berikan dalam kubur itu belum selesai. Dan Allah masih memberikan kepadaku suatu siksa. Disebabkan karena apa? Nabi Isa bertanya, disebabkan karena dia pernah mengambil, mencubit, mencongkel lah ya, sedikit kayu yang bukan miliknya untuk membersihkan makanan yang terselip di giginya. Bisa kita bayangin nggak kira-kira? Ya, ada bahasa apa? Selilit ya, apa? Selilit. Ada selilit, kemudian dia mengambil kayu yang bukan miliknya. Dia ambil sedikit, dia patahkan sedikit hanya untuk mencongkel makanan yang terselip di giginya. Berapa lama? 70 tahun. 70 tahun. Sementara yang udah kita ambil berapa banyak punya orang. Ya. Maka oleh sebab itu kemudian Nabi Isa alaihissalam pun kembali menghidupkan anak rusa tadi yang dimakan tadi. Dengan izin Allah dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Isa pun bertanya kepada temannya, kepada yang mengikut tadi, demi zat yang kembali menghidupkan anak rusa ini, aku bertanya kembali kepadamu, siapa yang memakan sepotong roti tadi? Itu tadi. Tapi apa jawaban dari pengikutnya ini? Telah melihat kekuasaan yang mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Isa, dia pun mengatakan, demi Allah itu bukan saya. Ini memang kalau orang yang sudah didasari sifat pendusta gitu ya, biasanya bakal bertahan bagaimanapun caranya. Lalu pada saat itu Nabi Isa alaihissalam pun diam, kemudian melanjutkan kembali perjalanannya. Dan saat melanjutkan kembali perjalanan, lalu mereka berdua pun melewati sungai, mendapati sungai, sementara perjalanan itu harus mereka seberangi. Bagaimana kita bisa lewat? Kata mengikutnya ini. Lalu Nabi Isa alaihissalam pun memegang tangannya dan kemudian membawanya berjalan di atas air sambil menyeberangi sungai itu. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam dapat melewati air, ya, dilangkahkannya dan bahkan tidak basah sedikit pun sampai ke seberang. Kemudian Nabi Isa alaihissalam pun kembali bertanya kepada dia, demi zat yang memberikan kekuasaan ini kepada kita, siapa yang memakan sepotong roti tadi? Udah dua mukjizat yang ditunjukkan kepada orang tersebut, tapi orang itu tetap menjawab, demi Allah itu bukan saya. Masih tetap belum ngaku gitu ya. Dan kita sendiri belum tahu sebenarnya dia yang makan atau bukan, kan begitu ya. Lalu pada saat itu Nabi Isa alaihissalam pun kembali bahwa tidak ada gunanya untuk memaksakan seseorang. Inilah sifat Nabi Isa alaihissalam, tidak langsung memvonis seseorang yang belum dia ketahui. Lalu pada saat itu pun perjalanan mereka lanjutkan dan mendapati bebatuan yang memiliki bongkahan yang sangat besar. Lalu Nabi Isa alaihissalam pun memegang batu-batu tersebut. Ada 3 batu yang berbentuk bongkahan yang besar. Kemudian Nabi Isa alaihissalam pun menjadikan 3 bongkahan itu menjadi emas. Nah, dan pada saat itulah Nabi Isa alaihissalam pun mengatakan kepadanya, untuk siapa kira-kira emas ini? Lalu yang mengikut itu pun menjawab, kita bagi saja. Bagaimana membaginya? Nabi Isa alaihissalam pun menjawab, ya sudah, kita bagi 3 saja, kata Nabi Isa. Sementara mereka cuma berdua kan,
Gimana bisa dibagi 3 sementara mereka cuma berdua? Lalu apa jawaban Nabi Isa? Kita bagi 3. 1 bahagian untukku, 1 bahagian untuk engkau, dan 1 bahagian lagi untuk yang memakan sepotong roti yang kutinggalkan tadi. Oh. Lalu dengan segera dia pun menjawab, aku yang makan, kata dia. Melihat dunia itu. Nah, aku juga. Jadi kadang-kadang kita ini kalau menjebak orang lain yang berbohong itu tidak bisa dengan kekerasan. Kita berikan dia umpan gitu. Ini Nabi Isa alaihissalam dipancing gitu. Nanti suatu saat pasti akan kebongkar. Karena kebohongan itu tidak akan tetap. Spontan langsung dia pun mengatakan. Karena pembagian Nabi Isa pun dengan bijaksana seperti itu. Siapa yang memakannya, awalnya dia mengatakan demi Allah bukan saya. Siapa yang memakan, ditanya kedua kali, demi Allah bukan saya. Ketiga kali ditanya, demi Allah bukan saya. Tetapi ketika dihadapkan dengan dunia, gitu ya, maka seseorang itu pada hakikatnya bisa lembut sebenarnya dengan sendirinya. Maka Bapak Ibu, kalau kita mengambil hikmah tentang ini, ya, ternyata orang yang jahat sekalipun, kalau kita senantiasa berbagi kepada seseorang itu, orang jahat itu pasti akan baik kepada kita. Dan kemudian kalau kita ingin mendapati bahwa untuk pengakuan dari orang lain kalau kita ini baik, sebenarnya bukan dari ibadah. Kita banyak ibadah tapi nggak peduli sama orang. Ketika ditanya apakah orang ini baik, belum tentu orang itu mengatakan dia baik. Tapi coba perhatikan, ada orang yang jarang ibadah, bisa dikatakan jarang ke masjid, jarang. Kalau sholat juga wallahu a'lam. Tapi dia dermawan sama orang, sering ngasih. Ketika wafatnya, coba perhatikan, ketika meninggalnya dia pasti ramai. Kenapa begitu? Ternyata tujuan kita ini dalam kehidupan dunia untuk mendapatkan penilaian manusia itu bukan dari segi ibadah kita yang banyak. Banyak kok diantara kita yang rajin melakukan ibadah, ke masjid selalu, tapi nggak peduli sama orang. Tapi ketika dia meninggal, coba perhatikan, nggak begitu ramai. Kenapa? Karena dia tidak dekat dengan manusia. Kedekatan kita dengan manusia yaitu dengan cara kita berbagi, dengan memberikan sesuatu yang dilebihkan oleh Allah kepada kita untuk orang lain. Ya, makanya dianjurkan kita ketika ada kelebihan cukup nisab dan haul untuk mengeluarkan zakat, sementara kelebihan yang lain kita dianjurkan untuk selalu bersedekah. Sampai-sampai orang mati ketika itu dia minta hidup ke dunia hanya ingin bersedekah. Fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Aku pengen sedekah lagi ya Allah. Ya, menyesal karena kurang banyak sedekahnya. Lalu pada saat itu Nabi Isa alaihissalam pun akhirnya apa? Telah mengetahui pengkhianatan dari temannya ini, dia pun memberikan seluruh emas yang ada. 3 bongkahan emas ini dia serahkan. Kalau begitu untung kau aja semuanya. Bawalah emas ini dengan satu syarat, jangan mengikutiku lagi, kata Nabi Isa. Ini bukan berarti kita memutuskan silaturahim, bukan, tetapi kita menjarak. Andai kata kita berteman mungkin enggak seperti yang dulu lagi, tapi kalau dia misalkan susah, kita bisa bantu, tetap kita bantu. Kalau dia sakit, kita bisa jenguk, kita bisa membesuk dia, kita besuk dia, kita tengok dia. Apalagi kalau dia mati, kita tetap datang untuk mengurus jenazahnya, ya. Jadi bukan memutuskan silaturahim yang seperti ini. Dengan syarat jangan mengikutiku. Tapi orang yang memang tamak, mereka itu tidak peduli kepada sakit hati temannya sendiri. Ya. Enggak peduli apakah temannya itu kecewa, apakah temannya sakit hati, apakah temannya itu tidak suka lagi sama dia, dia enggak peduli. Yang penting dia mendapatkan bahagian yang banyak. Dan kemudian berpisahlah perjalanan mereka tersebut. Dibawanya 3 bongkahan ini dengan sangat senangnya, dan kemudian dia pun berjalan ke arah yang dia tuju. Nabi Isa alaihissalam pun menuju perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Dalam beberapa hari kemudian, kisah ini bukan langsung dapat, ya. Beberapa hari kemudian
Nabi Isa alaihissalam pun menunjuk kepada murid-muridnya dan menceritakan tentang hal itu. Baru saya diceritakan, kemudian dia melewati tempat yang dimana Nabi Isa alaihissalam melihat di situ ada 3 mayat yang tergeletak dengan 3 bongkahan emas. Kenapa bisa terjadi itu? Ketika pengikutnya Nabi Isa alaihissalam ini melewati perjalanannya sendiri, tiba-tiba dia berjumpa dengan 2 orang yang ketika mereka berdua melihat seorang tadi membawa emas yang besar, dan mereka pun berniat jahat untuk melakukan suatu perampasan. Kalau bahasa kitanya mungkin begal gitu, begal. Yang nggak nampak aja bisa dibegal, apalagi yang nampak jelas dengan 3 bongkahan emas tersebut. Dan akhirnya pada saat itu kedua orang ini ingin merampasnya. Lalu seorang pengikut Nabi Isa alaihissalam pun mengatakan bahwa jangan, bagaimana kalau seandainya ini kita bagi 3 saja, karena ada 3 bagian, 1 untukku, 1 untuk engkau, 1 untuk engkau. Dia mencoba untuk menyelamatkan dirinya agar tidak dilukai oleh 2 orang tadi. Oke, setuju. Dan pada saat mereka setuju, mereka pun duduk, dan kemudian salah seorang di antara mereka pun menginginkan agar ada yang bisa membelikan makanan. Untuk merayakan hal itu, mereka pun berusaha untuk membuat pesta kecil-kecilan. Jadi membelikan makanan dan minuman. Siapa yang berangkat, yang pergi untuk membelikan makanan dan minuman ini adalah pengikut Nabi Isa tadi. Dia pun pergi, tetapi di pertengahan jalan dia pun memikirkan hal buruk, ya, ataupun hal jahat yang akan dilakukan kepada 2 orang tadi yang membegal dia. Enak aja mereka meminta bahagian dariku, dengan susah payah aku mendapatkannya. Maka daripada mereka mendapatkan bagian itu, aku akan mencoba untuk mencarikan racun yang akan aku berikan kepada makanan mereka berdua. Dapat racunnya, dapat makanan dapat, dikasihlah racun ke makanan itu. Yang keduanya dikasih tanda, tentunya Bapak Ibu ya. Tandanya karetnya 2 biasanya. Karetnya 2 ada racunnya berarti ya. Kalau karetnya 1 enggak. Kalau 1 agak pedas. Insyaallah. Jadi sudah ditandai. Kemudian pada saat itu Bapak Ibu, ternyata tidak lain bahwasanya orang yang berdua tadi pun memiliki ketamakan yang sama. Dan ketika mereka menunggu seorang yang datang membeli makanan tadi, mereka pun berniat untuk membunuhnya. Yang akhirnya ketika seorang pengikut daripada Nabi Isa tadi datang membawakan makanan, kemudian sesampainya di sana langsung dibunuhlah oleh mereka berdua. Setelah dibunuh, mereka pun bergembira karena bahagian dari 3 bongkahan emas ini harus dibagi menjadi 2 saja, nggak perlu bagi 3 lagi, bagiannya makin banyak. Lalu setelah itu mereka memakannya, makanan yang dibawakan oleh si pengikut Nabi Isa alaihissalam tadi. Dan akhirnya tentu kita tahu bahwasanya ketiga-tiganya pun akhirnya mati di tempat, disebabkan karena racun yang telah diletakkan di dalam makanan itu. Jadi pada saat itu Nabi Isa alaihissalam pun melewatinya dengan beberapa orang muridnya, dan Nabi Isa alaihissalam pun menyampaikan tentang kisah yang dia dapatkan ketika perjalanan tersebut kepada orang yang mati tadi, dan dia sangat mengenalinya. Lalu apa kata Nabi Isa? Inilah gambaran daripada dunia. Maka ketika kalian tidak puas untuk mengejarnya, maka kalian akan lalai sehingga dunia akan menghentikan waktu kalian. Yang akhirnya apa yang didapatkan? Waktu sia-sia, sementara harta benda tidak diperoleh, yang beratnya hanya rasa sakit dan penderitaan serta pertanggungjawaban. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Maka hati-hatilah terhadap dunia. Di sini kita mungkin bisa mengambil hikmah di mana manusia tidak akan ada habisnya untuk mengejar yang namanya dunia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita dengan sifat yang qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepada kita.
Maka ketika kita melihat dunia itu pada hakikatnya jangan melihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Supaya apa? Supaya bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau seandainya kita kejar nih dunia, taubahnya seperti meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus, bukan semakin puas, tidak. Inilah gambaran tentang dunia yang selalu kita kejar, sehingga kita lupa apa tujuan kita hidup di dunia. Coba kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan amalan yang sunnah kepada kita. Salah satu contohnya apa? Salat qabliyah subuh, salat sunat fajar, ya, salat sunat fajar. Salat sunat fajar apa yang kita peroleh? Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian ditambahkan lagi di waktu pagi hari salat duha pula. Salat duha untuk apa? Dicukupkan oleh Allah segala kebutuhannya. Kalau orang yang memahami hal ini, maka mereka tidak akan mengejar dunia dalam bentuk zatnya, dalam bentuk bendanya, tetapi pada hakikatnya orang yang melaksanakan qabliyah subuh dan orang yang melakukan salat duha, maka Allah akan memberikan kekayaan dalam hatinya. Karena kaya menurut pandangan dunia, dia pasti tidak merasa kaya. Tapi kalau orang yang dan menurut kekayaannya dalam hatinya, maka dia pasti akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan tentunya apa yang disampaikan ini menjadi hikmah dalam kehidupan kita lagi, membuat kita lebih bijaksana lagi terhadap dunia yang kita jalani hendaknya, dan semoga tentunya dunia ini yang kita jalani ini menjadi kendaraan buat kita, ya, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.